Arabella terbangun dari tidurnya. Ia menatap sekeliling kamar dan tak menemukan Denver di sana. Arabella memanggil nama suaminya itu, namun tetap tidak ada jawaban. Ia turun dari ranjang king size-nya dan memakai celana pendek serta kemeja putih milik Denver yang digunakan di pesta tadi, yang hanya mampu menutupi setengah pahanya di balik tubuh telanjangnya. Ia sedikit kebingungan saat mendengar suara piano dengan nada yang sangat menyedihkan. Sepertinya sang pemain tengah kehilangan sesuatu. Dengan cepat ia mendekati suara piano itu dan membawanya ke sebuah kamar yang luas dengan piano di sebelah sudut kiri kamar itu. Arabella melangkahkan kakinya dan mendapati Denver memainkan piano itu dengan mata terpejam. Dahinya mengkerut, menandakan ia tengah merasakan sesuatu. Arabella melihat tangannya di depan dada dan menatap wajah Denver yang serius bermain piano. Sesekali Denver bergumam seperti tengah bernyanyi, namun sangat kecil suaranya. Setelah permainan Denver selesai, Arabella memberikan senyum yang merekah pada suaminya itu. Ia pun mendudukkan tubuhnya di pangkuan Denver. "Mengapa nadanya begitu menyedihkan?" tanya Arabella sambil mengalungkan lengan kanannya ke leher Denver. "Aku hanya mengingat orang tuaku." Jadi setiap kamu mengingatnya, kamu akan bermain piano, begitu?" "Tidak juga, hanya saat ingin aja. Sebenarnya aku juga membenci nada itu. Entah kenapa, Daddy mengajariku nada itu kala ia akan meninggal beberapa jam kemudian," ucap Denver. "Apa yang terjadi?" "Aku berumur 6 tahun waktu itu. Tak mengerti apapun. Daddy mengajariku nada itu. Setelahnya aku pun berlatih, namun sialnya aku mendengar suara gaduh dari lantai bawah. Aku berlari untuk melihat apa yang terjadi. Aku menangis saat mendapati kedua orang tuaku sudah tak bernyawa dengan tembakan tepat di jantung mereka. Aku ditarik oleh salah satu bodyguard Daddy dan mereka membawaku ke New York," ucap Denver dengan semburat kesedihan di matanya. Arabella yang merasakan itu langsung menggenggam erat tangan Denver. "Lanjutkan," ucap Arabella menguatkan. "Mereka membawaku ke mansion ini dan aku dirawat oleh Madam Queen. Dia menjadi ibu sambungku dan aku bersyukur memilikinya. Namun aku benci Dediku yang memerintahkan bodyguard kepercayaannya untuk merahasiakan kematian Dedi dan Mami pada publik. Menyesakkan, bahkan aku tak hadir di pemakaman mereka. Aku yang tadinya selalu ceria, pelan-pelan mulai berubah. Aku mulai belajar pistol, granat, bahkan mulai mempelajari bagaimana cara mengemudi helikopter pada saat umurku masih 6 tahun. Gila, memang. Tapi apa? Tapi ada sesuatu yang membuatku ingin melakukan itu. Dan itu karena kamu ingin tahu siapa pembunuh kedua orang tuamu, tebak Arabella. Ya, hanya mereka yang membuatku merasa harus bangkit dari keterpurukan. Dan sialnya, asal kamu tahu, suamimu ini dulu dibully karena tertarik dengan hal-hal yang seharusnya tidak dikenal oleh anak berusia 12 tahun. "Dan kamu memukuli mereka?" tanya Arabella. "Jonathan sudah cerita," ucap Denver disambut anggukan dari Arabella sambil tersenyum. "Aku selalu dibilang oleh guru-guruku sebagai siswa yang dewasa, tidak pada umurnya, tapi aku menerimanya. Aku hanya membuktikan bahwa aku bisa menjadi seseorang di masa depan. Aku selalu bertindak mengikuti egoku, tanpa melihat perasaanku. Aku hanya percaya pada bukti, bukan ucapan. Itulah prinsipku." "Tapi kamu mengubah salah satunya, Bel," lanjut Denver. "Hah? Apa?" "Kamu mengubah poin pertama. Entah mengapa setiap berhadapan denganmu, egoku turun, dan sialnya aku menggunakan perasaanku." "Wah, aku tersanjung," ucap Arabella mengecup pipi Denver dengan lembut. "Kamu membuatku gila." "Biarkan," ujar Arabella. Denver menatap lekat mata coklat istrinya dan beberapa detik setelahnya seseorang menelpon Denver. Pria itu mengabaikannya, namun Arabella segera memeriksa siapa pelaku yang merusak suasananya. "Jonathan, biarkan dia pengganggu." "Baiklah, aku yang angkat," ucap Arabella. "Bos, aku bukan bosmu." "Oh, hai Bel, bisa aku bicara pada pemilik ponsel ini? Penting." "Dia tidak mau bicara."
Kumohon, Bel. Oke, oke. Ucap Arabella memberikan ponsel itu pada Denver dengan mengangkat satu alisnya. Denver merebut ponsel itu dengan kasar. Kamu menggangguku, desis Denver. Maaf bos, aku hanya ingin mengatakan, ada yang menyabotase struktur pembangunan hotel kita di Chicago. Apa yang terjadi? Kecelakaan pekerja bos, gedung yang 68% itu runtuh dan memakan 23 pekerja. Aku akan ke sana besok dan kamu cari tahu siapa pelakunya. Tentu bos, singkirkan apapun yang menghalangi jalanku Jonathan. Desis Denver mematikan sambungan teleponnya. Kita tidurlah, besok sepertinya hari yang melelahkan. Tawar Arabella. Kamu mendengarnya? Sedikit. Aku tak bisa bangun jika kamu masih tetap duduk di pangkuanku, ucap Denver. Kurasa dengan tubuh sebesar ini, kamu bisa mengangkatku sampai ke kamar Tuan Lorenzo, ucap Arabella mencubit lengan Denver dengan pelan. Kamu memang nakal istriku, ya aku kan belajar dari kamu. Tentu. Denver menggendong Arabella sedangkan wanita itu melingkarkan kedua kakinya di pinggang Denver. Denver menggendong Arabella sampai ke kamar mereka, dan mereka pun akhirnya tertidur dengan posisi saling memeluk satu sama lain. Denver turun dari kamarnya disambut dengan senyuman manis dari istrinya yang tengah membaca majalah di ruang tengah. Denver menghampiri Arabella dan mengecup pucak kepalanya. Aku berangkat ya, ucap Denver. Ya, hati-hati, ujar Arabella yang dibalas anggukan oleh Denver. Tak lama berselang, setelah kepergian Denver, seseorang menekan bel mansionnya. Seorang pelayan sedikit berlari untuk menghampiri si pelaku, namun Arabella menghentikannya. Biarkan aku saja, ucap Arabella diikuti anggukan dari pelayan itu. Ia pun mendekati pintu utama mansion. Siapa? Julian? Selap pria itu. Ngapain lo di sini? Mau main lah, emang gak boleh mampir ke rumah orang. Ya udah, ayo masuk. Saat ingin memasuki ruang tengah, Julian sedikit terkejut saat ia menolehkan kepalanya ke samping kanan di mana sebuah taman terlihat menyejukkan. Namun ia membulatkan matanya saat melihat singa albino mengaum di dalamnya dan seakan melihatnya sebagai mangsa yang sepertinya menarik untuk dikoyakkan. Julian sedikit ketakutan saat melihat respon singa itu dan cepat-cepat ia berjalan mengekori Arabella. Nggak usah kaget, itu peliharaan suami gue, ujar Arabella dengan pelan. Oh iya? Suami lo psikopat? Kayaknya sih iya. Kalau ada yang ganggu istrinya, lanjut Arabella. Lo nyindir gue, atau lo udah ketularan mulut tajam Denver? Yang lo omongin itu laki gue. Oke, maaf. Udah, ayo duduk. Arabella mendudukkan dirinya dan Madam Queen datang membawa minuman untuk menghormati tamu yang datang. Ada apa? Masih dengan tawaran yang sama, Bel? Gue rasa lo udah ngerti dengan apa yang laki gue omongin kan semalam. Tapi gue masih cinta sama lo, Bel. Tapi gue enggak. Lo bohong kan? Enggak. Kenapa sih lo bohong terus? Apalagi lo udah ngancem lo sampai lo nolak gue terus. Jawab, Bel. Lo tahu suami lo itu sebenarnya pecundang, tahu nggak? Dia bawa lo kabur ke New York supaya kita tuh pisah. Gue nggak bohong dan lo nggak usah jelek-jelekin si Denver. Seenggaknya dia nggak ngomong sebelum yakin sama apa yang dia omongin. Nggak kayak lo yang dengan lancang ngomongin laki gue. Sentak Arabella membuat beberapa pelayan menghentikan aktivitasnya dan melihat nyonya mereka. Pasalnya, baru kali ini Arabella meninggikan suaranya. Bella, lo ngebentak gue? Iya, karena lo udah keterlaluan. Tapi yang gue omongin bener kan? Lo lihat singa itu? Dia Alan. Tunjuk Arabella pada singa yang menatap lapar pada Julian. Dan kalau lo masih ngebacot di sini, mending lo pergi sekarang. Lihat, respon si Alan. Dia nggak suka dedinya dijelek-jelekin sama lo. Lanjut Arabella. Dan kalau lo masih mau hidup, mending pergi deh sekarang. Daripada lo ngebacot lagi dan gue gak segan-segan buat ngebuka kandang si Alan. Biar dia yang ngehukum lo. Ancam Arabella. Oke, gue pergi. Tapi lo harus ingat, gue gak bakal lepasin lo dengan mudah, Bel. Iya, dan Denver gak segan-segan buat ngebunuh lo, Julian. Julian pergi dari ruang tengah mansion dan keluar dari pintu utama. Arabella menghembuskan nafasnya dengan kasar.
Ia terganggu dengan obsesi Julian kepadanya. Ia sedikit merasa kalau Julian berubah menjadi menjijikkan karena terus saja berusaha mengejarnya. Padahal ia adalah istri rekan kerja ayahnya sendiri. Sedangkan seseorang tersenyum miring menatap layar laptopnya yang menampilkan seorang wanita yang tengah terduduk di sofa dengan pandangan bela yang syarat akan kebencian pada pria yang baru saja keluar dari mansion. Dia sangat garang, ucap Jonathan. Bagus, Alan. Iya, tapi Alan jantan Denver. Ya kurasa aku akan membeli singa albino betina untuk teman Alan. Oh iya, tentu aja. Kamu memang menyukai hal-hal aneh, Denver. Aku harus membenarkan ucapan bocah tengil itu. Kamu memang psikopat. Pesankan aku singa albino betina, Jonathan, satu hari. Apa kamu gila? Itu tidak mungkin. Bagaimana caranya aku mengurus semua dokumen-dokumen dan juga persyaratan lainnya? Cerca Jonathan. Itu urusanmu. Sialan kamu, Denver, desis Jonathan. Oke, kembali ke topik awal, ucap Denver. Jonathan menganggukkan kepalanya mendengar suruhan Denver. Ia berjalan ke arah sebuah hologram yang memperlihatkan rancangan pembangunan proyek hotel di Chicago. Jonathan menunjuk hologram di satu titik paling sensitif di proyek itu yang menyebabkan runtuhnya hotel itu. Di sini, sepertinya ada yang mengetahui titik ini, Denver, dan setelah itu aku teliti ternyata ada sebuah bom yang terpasang di sana. Bagaimana tidak bisa terdeteksi, Jonathan? Bom itu dirancang sangat kecil, hanya seukuran paku biasa yang digunakan dalam proyek. Oleh karena itu, tidak terdeteksi. Ada sidik jari? Tidak, bos. Pelakunya sangat mahir melakukannya. Pasti ada salah satu dari pekerja itu. Ya, kamu benar. Karena hanya para pekerja yang tahu seluk-beluk rancangan bangunan ini, terang Jonathan. Berapa korban yang mati? 12 orang, Denver. Kamu sudah memeriksa semuanya? Sudah, bos. Pelakunya sudah mati, tapi tak ada petunjuk lagi. Di tengah perbincangan Denver, layar hologram menunjukkan sebuah sambungan. Felix, sambungkan. Jonathan menekan tombol enter dan wajah Felix langsung terlihat di layar hologram. Halo, Denver, sapa Felix dengan rokok yang terselip di jari tengah dan telunjuknya. Katakan, apa maumu? Aku dapat kabar kalau hotelmu sudah hancur, benar? Kamu pelakunya? Iya, ucap Felix dengan kekehannya. Kamu memang sialan berdebah, desis Denver. Aku sengaja melakukannya agar namamu dibenci oleh para pembisnis. Dengan cara kotormu, kamu pikir kamu akan menang, Felix? Anggap aja itu adalah balasan atas apa yang kamu lakukan padaku, sialan. Kamu juga membakar gudangku, bukan? Lakukan aja apa maumu, Felix. Baiklah, selamat bersenang-senang berdebah. Sambungan mati dan Denver menatap Jonathan. Apa? Ajukan meeting sekarang. Baiklah, semaumu. Lorenzo Group dengan kuasa pria itu, para pembisnis terpaksa menghadiri rapat dadakan yang hanya dipersiapkan 15 menit. Namun hal itu semudah menjentikan jari Denver. Suara kuasanya terhadap dunia bisnis membuat pembisnis kecil tunduk padanya. Denver hanya duduk sembari menyandarkan kepalanya ke kursi kebesarannya. Pria berdagu terbelah itu hanya mengetuk-ngetukkan pulpen ke dagunya sembari melihat presentasi yang Jonathan berikan. Dan para penanam saham hotel yang runtuh karena ulah Felix. Setelah penjelasan Jonathan selesai, Denver menegakkan duduknya dan menatap dingin pada para penanam saham di depannya. Sesuai dengan apa yang asistenku sampaikan, masing-masing di antara kita merugi sebesar 12%, kecuali aku yang merugi hampir 25%, karena aku adalah penanam saham terbesar di sini. Maaf, Denver, melihat keadaan dan banyaknya kompensasi yang harus kita berikan pada para pekerja dan juga lingkungan sekitar akibat reruntuhan proyek hotel ini, aku tak yakin bisa kembali untuk melanjutkan proyek ini, ucap salah satu rekan kerja Denver. Yang dikatakan oleh Xavier benar, Denver. Kurasa perusahaanku juga nampaknya tak bisa lagi untuk menjalankan proyek ini. Maaf, perusahaanku juga begitu, Denver. Maaf sebelumnya, tuan-tuan. Apa Anda lupa siapa penanam saham terbesar di sini? Seharusnya Denver, ya. Jonathan, sela Denver.
Pria itu berdiri membenahi jasnya dan memasukkan tangan kirinya ke saku celana bahannya. Begini, kalian tak perlu khawatir masalah ganti rugi dan kompensasi, ucap Denver menjeda. Karena aku yang akan menanggung semua kerugian yang dikeluarkan akibat masalah ini. Yang perlu kalian lakukan adalah tetap mengawasi jalannya proyek ini agar masalah seperti ini tidak kembali terjadi, ucap Denver dengan tegas. Tapi Anda akan mengeluarkan uang banyak, Denver, ucap Inder angkat bicara. Iya, aku tahu, tapi aku tetap ingin Hotel Chicago berdiri. Baiklah, jika memang itu yang kamu inginkan, ucap salah satu dari mereka. Jonathan, urus semuanya dan pastikan masing-masing di antara penanam saham mengutus salah satu anak buahnya untuk mengawasi jalannya proyek ini. Denver membalikkan badannya dan melenggang pergi dari ruang rapat. Arabella sedikit kebingungan saat melihat beberapa orang membawa sebuah box besar ke halaman mansion. Dan Jonathan juga nampaknya tengah membicarakan sesuatu kepada salah satu orang di sana. Tak lama berselang, nampaklah mobil sport milik Denver memasuki pekarangan mansion. Pria itu keluar dari mobilnya dengan kacamata hitamnya. Ia berjalan mendekati istrinya yang masih belum mengerti apa yang terjadi. Aku membawa kejutan untukmu. Apa? Tunggu saja dulu. Jonathan, 10 menit kamu harus sudah membuat singa itu menjadi jinak. Itu tidak mungkin, sialan. Aku yang akan mati jika begitu, teriak Jonathan. Tunggu dulu, singa? Singa apa maksudnya? Denver merangkul Arabella dan berjalan ke dalam mansion. Pria itu mendudukkan istrinya dan tak menanggapi ocehan istrinya yang bertanya masalah singa. Ia berjalan ke arah kamar dan beberapa menit kemudian ia keluar hanya menggunakan kaos putih dan juga celana trainingnya. Ia berjalan ke arah dapur dan mengambil air dari kulkas serta meminumnya. Setelah itu ia kembali ke ruang tengah dan mendudukkan dirinya di samping istrinya. Kamu mengabaikan pertanyaanku. Maaf, tapi aku haus. Terserah, katakan apa maksud dari singa itu. Aku membeli singa betina untuk teman Alan. Kamu gila. Aku hanya sedang ingin saja. Tak lama setelah mengatakan itu, Arlo datang dan bermanja pada Denver. Hai kids, ada apa? Hentikan Denver, kita masih bicara. Ya kamu bicaralah, aku dengarkan, ucap Denver masih dengan membelai Arlo. Kenapa berdebah itu lama sekali? Rutuk Denver. Denver berdiri dan berjalan ke arah taman di mana dia sudah ada Jonathan yang berusaha menjinakkan singa albino baru milik Denver. Ia mengeluarkan seringannya. Arabella berjalan mengekori Denver dan kembali membatu dengan pemandangan yang ada di depannya. Apa kamu berusaha membunuh Jonathan dengan mengirimkannya berhadapan dengan singa itu? Tidak, jawab Denver dengan cepat. Hentikan Jonathan, seru Denver. Apa? Kamu sudah puas menyiksaku, desis Jonathan. Denver berjalan ke arah taman dan membuka pintu kaca pembatas antara dirinya dan singa baru itu yang di dalamnya juga ada Alan. Keluarlah, kamu payah, ejek Denver. Jonathan keluar dari sana. Arabella melihat Denver. Ia khawatir dengan apa yang akan dilakukan oleh suaminya. Denver berusaha untuk membelai singa betina itu, namun yang ia dapatkan malah auman dari singa itu. Alan bereaksi saat tuannya diperlakukan seperti itu. Namun, Denver mengangkat tangannya untuk membuat Alan tenang. Denver mencoba lagi dan lagi, namun ia belum juga berhasil hingga singa betina itu melompat ke arahnya dan Arabella spontan berteriak. Namun Denver malah menangkap kedua tangan singa itu dengan satu tangannya. Satu tangannya lagi ia gunakan untuk membelai singa itu dengan lembut. Lama-kelamaan, singa betina itu menurut dan mulai bermain dengan Denver. Jonathan dan Arabella yang menyaksikan itu hanya ternganga melihat perlakuan Denver pada singa betina itu. Denver melemparkan sepotong daging pada singa betina dan juga Alan. Tampak singa betina itu sudah tenang sekarang. Dengan tenang, Denver membelai kembali singa itu, namun sekarang tak ada penolakan sama sekali. Ia tersenyum dan akhirnya keluar, menyiksakan perawatan Alan yang memberikan makanan pada Alan dan singa baru itu. Ilmu apa yang kamu punya, sialan? Ucap Jonathan. Katakan, apa yang kamu lakukan pada singa itu? Mengapa dia mudah sekali dijinakkan olehmu? Lanjut Jonathan. Tenang. Maksudmu? Kamu tak memiliki ketenangan saat menghadapi
rasa takut, Jonathan. Mereka bisa melihat rasa takut itu di matamu. Aku belum mengerti. Singa akan agresif jika dia melihat gelagat kita yang terlihat takut. Namun singa akan tenang jika kita juga tenang, Jonathan. Kamu menganalisisnya. Aku sudah hidup dengan Alan selama 5 tahun. Baiklah, kamu memang hebat, bos. Denver tak menanggapi ucapan Jonathan. Ia hanya melirik ke arah Arabella yang juga tengah menatapnya. Apa kamu selalu berpikir tak ada yang mengkhawatirkanmu? Tidak, kamu dengan gamblang memasuki taman itu. Dan tak memperdulikan apa yang akan terjadi padamu, lanjut Arabella. Ya, karena aku yakin dengan kemampuanku. Setidaknya, pikirkan seseorang yang mengkhawatirkanmu, Denver. Aku tahu, sudah, jangan berpikir itu lagi. Aku tak apa-apa dan aku selamat, ucap Denver memeluk Arabella. Jangan lakukan hal bodoh itu lagi. Jika aku mengingat perkataanmu, Bel, kamu memang sialan ya, ucap Arabella mengerucutkan bibirnya. Aku sangat terharu melihatnya. Kukira aku tertarik untuk menikah, ucap Jonathan. Menikah saja dengan salah satu teman tidurmu itu. Diam kamu, Denver. Apa yang aku bicarakan benar kan? Aku tak pernah bermalam dengan wanita murahan. Elak, Jonathan. Bagaimana dengan Rosa dan juga Inara? Ucap Denver mengejek. Dari mana kamu tahu soal mereka? Ya aku tahulah segalanya, Jonathan. Apa? Bahkan beberapa hari ini kamu bermalam dengan Rosa juga. Aku juga tahu. Diam kamu, Denver, ucap Jonathan pergi. Kamu membuatnya malu, ujar Arabella. Biarkan aja, dia memang begitu. Benarkah Jonathan bermain dengan wanita? Tidak. Lalu si Rosa? Dia hanya teman Jonathan yang kehilangan keluarganya. Oleh karena itu, Jonathan memintanya untuk tinggal di apartemennya. Itu alasan Jonathan mengapa Jonathan tinggal di sini? Tanya Arabella. Iya, dia pria yang baik ya. Aku tak suka kamu memujinya, ujar Denver melepas pelukannya. Tapi kamu yang terbaik, puji Arabella mengecup pipi Denver lalu melenggang pergi. Tanpa disadari, Denver pun tersenyum menanggapi sikap istrinya itu.